Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat doa istiqomah yang berbahagia, di Hari Raya Idul Adha, umat Islam tentunya melaksanakan salat Idul Adha dan bentuk ibadah lain yakni menyembelih hewan kurban. Secara umum dan setiap tahun, Idul Adha akan jatuh pada 70 hari setelah perayaan Lebaran atau Idul Fitri. Salat Idul Adha sendiri memiliki 2 rakaat yang dilakukan pagi hari seperti salat Idul Fitri pada umumnya. Selain menambah pahala yang berlipat-lipat, melaksanakan salat dengan khusyuk juga akan memberikan inspirasi beribadah, sebagaimana ini yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam dan juga Nabi Ismail alaihi salam ketika merayakan Hari Raya Haji. Menurut kepercayaan Islam, perayaan ini diawali ketika Nabi Ibrahim diberikan perintah untuk menyembelih putra kesayangannya, Ismail. Jadi, pada tanggal 10 Zulhijjah setiap tahunnya, umat Muslim merayakannya dengan penyembelihan hewan kurban. Para ulama menjelaskan bahwa hukum salat Idul Adha adalah sunnah muakkadah, artinya, ini adalah sunnah yang sangat dianjurkan dan mengikat. Hal ini juga didukung oleh jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh seseorang dalam sebuah hadis. Beliau bersabda, خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل علان غيرها قال لا إلى أن تطوع. Artinya, salat 5 waktu sehari semalam. Orang itu bertanya lagi, apakah ada kewajiban salat lain? Beliau menjawab, tidak, kecuali engkau mengerjakan salat sunnah. Hari Bukhari dan Muslim, doa istiqomah akan menjelaskan tentang lengkapnya salat Idul Adha berikut ini, mulai dari niat, tata cara, dan doanya. 1. Niat sholat Idul Adha sebenarnya, tidak ada satupun lafaz niat sebelum salat yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena niat beralas dari hati, sehingga saat melakukannya sudah sejalan dengan apa yang disebutkan di dalam hati. Jika ada yang ingin membaca niat salat Adha, ini terbagi menjadi bacaan makmum dan seorang imam. Berikut niat dan bacaan salat Idul Adha yang bisa diucapkan. 1. Niat imam. Sementara untuk niat dan bacaan salat Idul Adha bagi imam adalah sebagai berikut. أو صلى سنة عيد الأضحى ركعتين مستقبل القبلة إماما لله تعالى. Artinya, saya niat salat sunnah Idul Adha 2 rakaat menghadap kiblat sebagai imam karena Allah Ta'ala. Niat makmum. أو صلى سنة عيد الأضحى ركعتين مستقبل القبلة مأموما لله تعالى. Artinya, saya niat salat sunnah Idul Adha 2 rakaat menghadap kiblat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. 2. Tata cara salat Idul Adha umumnya. Salat Idul Adha dikerjakan secara berjamaah. Setelah salat, kemudian khatib menyampaikan khotbah. Hal ini sama seperti saat akan melaksanakan salat Idul Fitri karena sama-sama disebut dengan salat Id. Hal yang membedakan adalah jumlah takbir dalam salatnya. Selain itu, jika dibandingkan dengan pelaksanaan salat Jumat biasanya khotbahnya disampaikan terlebih dulu, setelah itu baru salat Jumat. Berikut ini adalah tata cara pelaksanaan salat Idul Adha, yakni sebagai berikut. 1. Tidak ada salat qobliyah dan ba'diyah. Tata cara salat Idul Adha yang pertama yakni tidak didahului dengan salat sunnah qobliyah, ini pun tidak pula diakhiri dengan salat sunnah ba'diyah. Hal ini sebagaimana keterangan hadis dari Ibnu Abbas R.A. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم أضحى أو فطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها. Artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar pada hari Idul Adha atau Idul Fitri, lalu beliau mengerjakan salat Id 2 rakaat, namun beliau tidak mengerjakan salat qobliyah maupun ba'diyah, hari Bukhari dan Muslim. 2. Tidak ada azan dan tidak ada iqamah selanjutnya. Salat Idul Adha tidak didahului dengan azan, tidak pula dengan iqamah seperti pada salat wajib. Hal ini sebagaimana keterangan dari hadis dari Jabir bin Samurah R.A. صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. Artinya, aku beberapa kali melaksanakan salat Id bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya sekali atau 2 kali. Ketika itu tidak ada azan maupun iqamah, hari Bukhari dan Muslim. 3. Rukun salat Idul Adha. Ada tata cara dan rukun salat Idul Adha yang bisa jadi panduan.
Berikut cara salat Idul Adha sesuai rukunnya, yakni sebagai berikut. 1. Niat salat, imam dan makmum. 2. Takbiratul ihram. 3. Takbir lagi, takbir zawaid, sebanyak 7 kali. Di antara takbir disunahkan membaca zikir memuji Allah. 4. Membaca surat Al-Fatihah dilanjutkan surat lainnya. 5. Ruku dengan tumaninah. 6. Iktidal dengan tumaninah. 7. Sujud dengan tumaninah. 8. Duduk di antara dua sujud dengan tumaninah. 9. Sujud kedua dengan tumaninah. 10. Bangkit dari sujud dan bertakbir. 11. Takbir zawaid sebanyak 5 kali. Di antara takbir disunahkan membaca zikir memuji Allah. 12. Ruku dengan tumaninah. 13. Iktidal dengan tumaninah. 14. Sujud dengan tumaninah. 15. Duduk di antara dua sujud dengan tumaninah. 16. Sujud kedua dengan tumaninah. 17. Duduk tasyahud dengan tumaninah. 18. Salam. 19. Tertib melakukan rukun secara berurutan. Setelah selesai melakukan seluruh tata cara salat, biasanya akan ada khotbah dan membahas tentang hukum-hukum kurban dan Idul Adha. 4. Membaca zikir. Singkatnya yang berbeda dari salat lainnya adalah niat dan takbir zawaid. Di antara setiap takbir zawaid, dianjurkan membaca zikir dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya dengan bacaan Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallahu wallahu akbaru. Artinya, Maha Suci Allah, segala pujian baginya, tidak ada ilah kecuali Allah, Allah Maha Besar. 5. Waktu salat Idul Adha. Untuk dapat melakukan salat ini, setiap umat beragama Islam wajib mengetahui jadwal yang tepat untuk melakukannya. Hukum salat Idul Adha menurut ulama adalah sunnah muakkad atau sunnah yang dianjurkan. Pada dasarnya waktu salat Idul Adha maupun Idul Fitri dapat dilakukan setelah matahari terbit hingga masuk waktu zuhur. Namun untuk salat Idul Adha, dianjurkan mengawalkan waktu demi memberi kesempatan yang luas kepada masyarakat yang hendak berkurban selepas rangkaian salat Id. Syekh Abu Bakar Al-Jazairi berkata, waktu salat Idul Fitri dan Idul Adha adalah dimulai dari naiknya matahari setinggi 1 tombak sampai tergelincir. Yang paling utama, salat Idul Adha dilakukan di awal waktu agar manusia dapat menyembelih hewan-hewan kurban mereka, sedangkan salat Idul Fitri diakhirkan agar manusia dapat mengeluarkan zakat fitri mereka. Minhajul Muslim 278. 6. Doa setelah salat Idul Adha. Setelah mengetahui cara salat Idul Adha, akhiri dengan membaca kumpulan doa yang perlu diamalkan. Berikut adalah kumpulan doa yang bisa dibaca setelah melaksanakan salat sunnah Idul Adha. Di antaranya, 1. Istighfar 3 kali. Sebagian orang membaca istighfar sebanyak 3 kali sebagai doa setelah Idul Adha yang berbunyi, Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Artinya, aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, yang tiada Tuhan selain Dia yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri sendiri, dan aku bertaubat kepadanya. 2. Doa keselamatan. Akhiri salat Idul Adha dengan membaca doa keselamatan dalam hidup yang berbunyi, Allahumma antas salamu wa minkas salamu tabarakta ya dzal jalali wal ikrami. Artinya, ya Allah, Engkaulah As-Salam, yang selamat dari kejelekan-kejelekan, kekurangan-kekurangan dan kerusakan-kerusakan, dan darimu As-Salam, keselamatan, Maha Berkah Engkau wahai Zat yang Maha Agung dan Maha Baik. Hari Muslim. 3. Kalimat Tauhid. Kalimat Tauhid bisa dilafalkan sebagai doa lain setelah melakukan salat Hari Raya Haji. Ini berbunyi, La ilaha illallahu wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadiru. Artinya, tidak ada Rab yang berhak disembah kecuali Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya kerajaan, baginya pujaan, Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. 7. Sunnah Rasulullah di Hari Raya Idul Adha. Selain membaca niat dan bacaan salat Idul Adha dan melaksanakan ibadahnya, ada sunnah lain yang bisa dilakukan. Ini baik sebelum atau sesudah salat Idul Adha. Berikut ini daftarnya. 1. Mandi sebelum salat Idul Adha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mandi terlebih dahulu sebelum berangkat melaksanakan salat Idul Adha. Ini seperti hadis berikut ini.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى. Artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mandi pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, hari Ibnu Majah. 2. Memakai pakaian terbaik setelah mandi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengenakan pakaian terbaik ketika salat Id. Beliau juga memerintahkan sahabat mengenakan pakaian terbaik mereka, seperti dijelaskan dalam hadis berikut. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيدين أن نلبس أجود ما نجد وأن نتطيب بأجود ما نجد. Artinya, pada 2 hari raya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk memakai yang terbaik dari apa yang kita miliki. Hari Hakim. 3. Memakai wangi-wangian. Tak hanya memakai pakaian terbaik, disunahkan juga untuk memakai wangi-wangian dan memotong rambut. Ini pun baik memotong kuku, menghilangkan bau-bau yang tidak enak, untuk memperoleh keutamaan hari Idul Adha. Dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, terdapat keterangan mengenai amalan sunnah ini seperti: والسنة أن يتنظف بحلق الشعر وتقليم الظفر وقطع الرائحة لانه يوم عيد فسن فيه ما ذكرناه كيوم الجمعة والسنة أن يتطيب. Artinya, disunahkan pada hari raya Id membersihkan anggota badan dengan memotong rambut, memotong kuku, menghilangkan bau badan yang tidak enak, karena amalan tersebut sebagaimana dilaksanakan pada hari Jumat, dan disunahkan juga memakai wangi-wangian. 4. Takbiran saat menuju tempat salat. Bagi sahabat istiqomah yang ingin melaksanakan ibadah salat Id, dapat melakukan sunnah takbir saat berangkat menuju tempat salat, bahkan dianjurkan sejak tanggal 9 Zulhijjah setelah subuh. Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamdu. Artinya, Allah Maha Besar, tidak ada ilah kecuali Allah. Allah Maha Besar, segala pujian hanya untuknya. 5. Berjalan kaki ke lokasi salat Id. Selain itu, disunahkan untuk berjalan kaki baik saat pergi maupun pulang salat Id. Tidak naik kendaraan kecuali ada hajat, misalnya lokasi yang sangat jauh, seperti dijelaskan dalam hadis dari Ibnu Umar R.A. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا. Artinya, Rasulullah SAW biasa berangkat salat Id dengan berjalan kaki, begitu pula ketika pulang, hari Ibnu Majah. Itu dia, beberapa hal mengenai salat Idul Adha beserta sunnah lain yang bisa dilakukan sebelum dan setelah melaksanakan salat Id. Semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Robbal Alamin. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share, supaya channel ini bisa berkembang memberikan wawasan, ilmu dan doa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.